Bab 107, Bab 2227, Meng dan Hua. Di luar lautan kabut tak berujung, beberapa sosok muncul. Jubah mereka berkibar tertiup angin saat mereka lolos dari kegelapan yang menyesakan dari wilayah terkutuk itu. Satu persatu, mereka menghirupnya dengan tajam. Udara segar dan bersih membanjiri paru-paru mereka untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti keabadian. Tekanan yang tak tertahankan dari lautan kabut tak berujung tidak lagi melekat pada tubuh mereka, tetapi tidak ada yang bisa menemukan pelipur lara. Wajah mereka muram. Hati mereka lebih berat dari baja. Tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh tuan mereka telah gagal. Sosok terdepan melangkah maju, ekspresinya pucat pasi. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan jimat komunikasi giok yang berdenyut samar dengan cahaya ilahi. Saat dia menuangkan akal ilahinya ke dalamnya, garis koneksi terbentuk. Di ujung lain, tuan mereka menunggu, diam dan waspada. Saat-saat berlalu dalam keheningan yang menyiksa saat laporan itu disampaikan, kata demi kata, kegagalan demi kegagalan. Langit tetap mendung, seolah berduka bersama mereka. Akhirnya, sebuah respons hikmat bergema melalui jimat itu, kata-kata yang tidak keras, tetapi mutlak. Aku akan mengambil Wandao dan kembali ke tanah suci. Kalian semua kembali ke kerajaan ilahi kalian. Perintahnya jelas, tetapi apa yang terjadi selanjutnya terasa lebih dalam. Shen Xing, Shen Yue, sebagai senior dan generasi yang lebih tua, tugas untuk memberitahu kematian Yanye dan Jiu Xi jatuh kepada kalian. Pergilah ke kerajaan mereka masing-masing. Beritahu orang-orang mereka sebelum kalian kembali ke kerajaan kalian sendiri. Para bupati ilahi bintang dan bulan menegang. Terlepas dari kekuatan dan status mereka, lutut mereka tertekuk hampir secara naluriah. Mereka menundukkan kepala ke tanah, suara mereka hikmat dan bersatu. Ya, pendeta kepala. Nada suara mereka penuh hormat, tetapi di balik itu tersirat kesedihan, rasa malu, dan rasa hormat yang mendalam. Jianxi kecil, bawa Qingying yang terluka dan bawa dia kembali ke Dreamweaver. Aku yakin semua orang masih menunggu di sana. Suara kepala pendeta tenang, namun berat karena keputusan yang tidak ingin diambil siapapun. Kata-katanya terngiang di udara seperti gema di medan perang yang hancur. Meng Jianxi menundukkan kepalanya tanpa ragu, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang tak terucapkan saat dia berbalik ke arah sosok pucat dan tak sadarkan diri di pelukannya. Baik, kepala pendeta, jawabnya tegas, lututnya menyentuh tanah sebagai tanda kepatuhan mutlak. Saat keheningan mengancam akan kembali, suara yang familiar memecah keheningan. Bagaimana denganku? Kata-kata kepala pendeta Liu Xiao santai, namun di balik matanya, api darah dan tugas lama masih menyala. Pertanyaannya tidak diajukan sebagai bentuk perlawanan, tetapi sebagai beban bersama, sebagai seorang teman kepada yang lain. Keduanya berdiri di atas abu kepercayaan yang gagal dan kerajaan yang runtuh. Tatapan kepala pendeta tertuju padanya untuk beberapa saat. Dia mulai berbicara, suaranya bergemuruh pelan. Pergi dan beritahu All Butterfly tentang pengkhianatan bupati mereka buat mereka. Tapi kemudian dia berhenti. Kenangan sekilas melintas di benaknya. Kata-kata terakhir Yun Che, tenang, mengejek, namun tegas, bergema seperti guntur di balik matanya. Nafsu darah di tenggorokannya memudar. Perintahnya berubah. Buat mereka takut saja. Itu seharusnya cukup, lalu kembali ke tanah suci. Liu Xiao berkedip karena terkejut, tetapi tidak melawan. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya saat dia mengangguk, memahami pengekangan teman lamanya. Mengerti? Tanpa kata lain, aura yang dalam melonjak satu demi satu. Cahaya yang bergaris bintang, kabut seperti mimpi,
dan api kuno berputar ke atas saat masing-masing dari mereka merobek ruang, berangkat menuju berbagai sudut alam. Mereka pergi tanpa kemenangan. Hanya dengan keheningan dan beban yang harus mereka tanggung. Di kerajaan ilahi penenun mimpi, hanya beberapa hari yang singkat telah berlalu, namun semuanya telah dimulai, hanya untuk hancur dengan cepat. Kerajaan itu masih berkilauan dengan sisa-sisa perayaan, spanduk-spanduk indah, lentera-lentera surgawi, dan ornamen-ornamen ilahi berjejer di istana-istana besar dan aula-aula suci. Semua telah dipersiapkan untuk upacara pernikahan dan kenaikan tahta Yunche dan Hua Caili, persatuan yang dimaksudkan untuk menghormati generasi-generasi, untuk menyatukan masa depan kerajaan ilahi. Namun dengan terungkapnya kebenaran bahwa Yunche bukanlah Meng Jianyuan, dan bahwa identitasnya hanyalah ilusi yang dijalin dengan hati-hati, semuanya hancur menjadi abu. Bahkan sekarang, ketika Raja Abisal memimpin para dewa sendiri untuk mengejar Yunche, tidak seorang pun dapat mengatakan apakah dia hidup atau mati, tetapi pada akhirnya, apakah itu penting? Di atas bukit yang tenang, jauh dari kekacauan dan mimpi-mimpi yang runtuh, sesosok tubuh duduk sendirian di samping sebuah batu nisan. Angin membawa aroma samar dupa tua dan kelopak bunga teratai yang hancur. Bukit ini dulunya adalah tempat tertawa, tempat rencana-rencana dibuat untuk masa depan kerajaan, tempat seorang ayah bermimpi bersama putra-putranya. Namun kini, angin tampak melambat dalam duka, lolongannya yang lembut dipenuhi kesedihan, menggemakan kesedihan lelaki yang duduk dalam diam. Meng Kongchan, yang dulunya merupakan sosok yang bermartabat dan berkuasa tak tertandingi, wajahnya angkuh, kehadirannya berseri-seri, kini tampak seolah-olah ia telah menua 1 dekade dalam hitungan hari. Punggungnya yang dulu tegak tampak melorot karena beban yang tak terlihat. Cahaya di matanya, yang dulu begitu mantap dan dalam, kini redup bukan karena kekalahan, tetapi karena patah hati. Tepat di balik bukit yang tenang, beberapa sosok berdiri diam, mengamati dari kejauhan dengan penuh rasa hormat. Ekspresi mereka serius, hati mereka dibebani kesedihan. Tidak ada yang berani mendekat. Karena sejak Meng Kongchan duduk di depan batu nisan, dia tidak bergerak. Tidak sekalipun. Seolah-olah dunia itu sendiri telah kehilangan semua makna baginya. Kemudian, seolah-olah ditarik oleh kesedihan yang sama, sosok lain turun perlahan dari langit. Pendaratannya tanpa suara, tetapi beban yang dibawanya lebih berat dari gunung. Dengan langkah lelah, dia datang ke sisi Meng Kongchan dan duduk di sampingnya. Seperti pantulan di cermin yang retak, pria ini juga tampak jauh lebih tua daripada beberapa hari yang lalu. Waktu tidak mengubah mereka, tetapi patah hati telah mengubah mereka. Mereka duduk bersama dalam keheningan. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara mereka. Angin berbisik melalui rerumputan. Matahari perlahan bergeser ke barat dan langit memerah jingga. Kemudian, saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti dunia, 2 suara memecah keheningan, lelah, serak, dan diucapkan serempak. Maafkan aku. Keheningan sesaat. Kemudian lagi, pada saat yang sama. Kau duluan. Jeda panjang lainnya. Tak satu pun bergerak. Tak satu pun berbicara lagi. Waktu seakan membentang tanpa henti. Di atas mereka, bintang-bintang muncul, terang dan tersebar di langit malam. Namun bagi kedua pria yang duduk dalam duka itu, bintang-bintang redup jauh seperti kenangan yang tak lagi hangat. Akhirnya, bintang-bintang memudar menjadi kabut fajar, dan bulan menghilang di balik cakrawala. Langit mulai pucat dengan cahaya pertama hari itu. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, mereka duduk berdampingan. Namun, keheningan tetap ada. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Katakan sesuatu, dasar sialan.
Suara itu pecah di tengah kalimat, meledak dengan kesedihan yang mendalam, menghancurkan keheningan seperti bilah pisau menembus kaca. Itu bukan kemarahan. Itu bukan kesalahan. Itu adalah rasa sakit yang murni dan tak tersaring. Bohong. Sebelum Hua Fuchen bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, kakinya telah menghantam keras sisi Meng Kongchan. Sebuah ledakan gemuruh bergema di perbukitan yang sunyi saat tubuh Meng Kongchan diluncurkan tinggi ke langit kerajaan ilahi Drea Moyafer. Cahaya fajar buatan belum menembus cakrawala, tetapi Meng Kongchan telah naik melampauinya, siluet gelap di langit yang pucat. Namun, bahkan saat dia melayang, dia tidak berusaha untuk melawan. Tidak ada aura perlindungan, tidak ada teknik pertahanan. Dia hanya membiarkan dirinya terlempar ke udara, lemas, tidak responsif, seolah-olah serangan itu tidak berarti sama sekali. Seolah-olah tidak ada yang berarti. Di tanah, mata Hua Fuchen melebar, lalu menyipit. Giginya terkatup rapat, dan urat-urat di pelipisnya berdenyut karena amarah. Dasar bajingan. Aura alam terbatas ilahi meletus di sekelilingnya seperti gelombang pasang. Bumi retak di bawah kakinya. Ruang angkasa terpelintir dan terkoyak. Tanpa ragu, ia melesat ke langit seperti komet. Di tangannya, pedang ilahi yang berkilau terbentuk, terukir dengan cahaya surgawi, berdenting dengan amarah dan patah hati. Sebelum tubuh Meng Kongchan bahkan mulai jatuh, Hua Fuchen muncul di hadapannya di udara. Dengan raungan yang membawa rasa sakit bertahun-tahun dan emosi yang terpendam, ia menebas. "Bangun!" Pedang itu merobek langit, lengkungan kehancuran yang cemerlang. Langit menjerit saat tebasan itu membelah awan dan menghancurkan kehampaan. Energi pedang melolong seperti dewa yang murka, kecemerlangannya menelan cahaya matahari terbit. Dunia berguncang. Saat hidup dan mati bersentuhan dengannya, naluri bertahan hidup mengalir deras di tubuh Meng Kongchan. Bulu kuduknya berdiri, dan matanya yang suram dan tak bernyawa tiba-tiba menyala, hidup kembali meski hanya sesaat. Pada saat itu, kekuatan meletus dari dalam dirinya, padat, seperti mimpi, dipenuhi keputusasaan dan amarah, saat ia menghadapi pedang Hua Fuchen yang turun. Bohong! Meski begitu, detak jantungnya terlalu lambat. Meskipun ia berhasil melindungi titik-titik vitalnya, kekuatan serangan itu menghantamnya seperti gunung dewa, dan sosoknya terlempar ke bawah, seperti bintang jatuh. Bohong! Tanah berguncang saat tubuhnya menghantam tanah. Gelombang kejut merobek udara. Bangunan bergetar, puncak menara retak, dan menara dewa mengerang di bawah tekanan. Gemuruh! Kekuatan alam terbatas ilahi bergema di seluruh kerajaan ilahi, mengguncang tulang-tulang tanah. Namun, tidak ada yang berani campur tangan. Ini bukan pertempuran ego. Ini adalah bentrokan para mantan dewa yang hancur. Darah menyembur dari mulut Meng Kongchan saat dia batuk dengan keras. Dia berjuang untuk bangkit, tangannya yang gemetar menekan tanah yang hancur. Warna merah tua mengalir di bibirnya, menodai jubahnya. Batuk, batuk. Puk! Dadanya terangkat setiap kali bernapas, dan saat dia melihat ke langit dengan mata merah, dia meraung. Dasar tua sialan! Apa kau mencoba membunuhku? Dari atas, Hua Fuchen melayang dengan dingin, pedangnya masih bersenandung karena pukulan itu. Matanya menyipit karena cemoohan, dan sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Jadi apa? Bukankah kau sudah mati di dalam? Mungkin lebih baik mati di luar juga. Suaranya sedikit pecah, gemetar karena amarah. Kemudian keluarlah kata-kata yang tidak ingin diucapkannya. Hanya karena Yunce bukan anakmu. Dia berhenti.
Kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Pedangnya sedikit diturunkan saat keheningan kembali menyerbu. Di bawah, Meng Kongchan membeku. Wajahnya memucat. Kemudian, tanpa suara, tubuhnya terangkat lagi ke langit. Aura ilahinya, yang dulu tidak aktif, menyala menjadi cemerlang. Kabut seperti mimpi mengalir darinya, berputar ke atas seperti badai surgawi. Hua Fuchen berkedip dan matanya melebar. Sebuah penglihatan muncul, bukan di depan matanya, tetapi jauh di dalam hatinya. Dia melihatnya. Dia hidup. Dia melihat dirinya sendiri. Dia, putri mereka. Bersama. Tertawa. Utuh. Itu adalah mimpi yang begitu sempurna hingga menyakitkan. Sebuah penglihatan yang begitu kejam hingga menenangkan. Dan saat Hua Fuchen terjebak dalam ilusi itu, air mata mengalir samar di sudut matanya. Dalam penglihatan itu, dia menutup matanya dengan senyum damai. Dan dalam kenyataan, dia berbisik, nyaris tak terdengar di atas angin. Kau sudah keterlaluan. Boom! 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 Langit bergemuruh. Daratan melolong. Langit di atas kerajaan ilahi penenun mimpi terbelah saat dua kekuatan raksasa saling berbenturan lagi dan lagi. Setiap serangan bergema dengan penyesalan, kesedihan, dan kemarahan selama puluhan tahun. Pertempuran melonjak dengan kekerasan sedemikian rupa sehingga wilayah itu sendiri terancam runtuh. Jauh di atas, para tetua ilahi muncul satu demi satu, membangun penghalang yang luas dan berlapis-lapis untuk melindungi tanah di bawah. Seluruh gunung bergetar saat badai kekuatan mengamuk di langit. Boom! Dan kemudian, hampir seperti takdir, kedua sosok itu jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Debu meledak ke atas saat tubuh mereka yang hancur menghantam bumi. Dan anehnya, mereka mendarat di tempat yang sama di mana semuanya dimulai, di atas bukit berbunga tempat mereka dulu duduk dalam keheningan. Padang rumput yang dulunya murni kini hangus dan retak, kelopak bunga berhamburan tertiup angin. Kedua pria itu berbaring telentang, berlumuran darah, babak belur, dada naik turun saat mereka terengah-engah. Dan kemudian, keheningan kembali. Kau duluan. Sekali lagi, kedua pria itu berbicara pada saat yang sama. Dan seolah takdir mengejek mereka lagi, aura mereka melonjak secara naluriah, dua binatang yang terluka bereaksi satu sama lain. Boom! Bukit itu bergetar saat kekuatan ilahi beriak keluar, sedikit merusak beberapa bunga yang tersisa. Namun kemudian, akhirnya, mereka berdua mendesah. Aura mereka meredup. Napas mereka stabil. Dan kedamaian, betapapun rapuhnya, menyelimuti mereka. Maaf. Kali ini, suara Hua Fuchen muncul lebih dulu. Nada suaranya serak, namun stabil, saat dia melihat ke arah pria yang dulunya lebih dekat dari saudara. Aku juga minta maaf atas apa yang kulakukan atas segalanya. Suara Meng Kongchan menyusul, lebih lembut. Tulus. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya kelelahan dan pengertian. Keheningan kembali, tetapi tidak lagi menyesakan saat Hua Fuchen tersenyum dalam hatinya. Kemudian, perlahan, Hua Fuchen mendorong dirinya untuk duduk. Kakinya gemetar, tetapi dia terus maju, selangkah demi selangkah, hingga dia mencapai teman lamanya. Meng Kongchan terbaring di sana, memar dan berdarah, matanya setengah terpejam, bibirnya sedikit melengkung karena kepahitan, tetapi juga ada jejak sesuatu yang lain. Hua Fuchen mengulurkan tangannya. Ini salahku karena membawa Yun Che kepadamu, Hua Fuchen berkata pelan,
Suaranya tidak lagi tajam karena marah tetapi berat karena beban rasa bersalah yang telah menggerogotinya sejak hari semuanya dimulai. Nada suaranya tidak mengandung alasan, hanya kebenaran, dan pada saat itu, jelas bahwa setiap kata datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Meng Kongchan masih mengatur napasnya, menggelengkan kepalanya perlahan dalam penyangkalan yang tenang sebelum meraih dan menggenggam tangan Hua Fuchen yang terulur. Genggamannya, meskipun melemah karena pertempuran, cukup kuat untuk berbicara banyak. Dengan anggukan diam di antara mereka, Hua Fuchen menariknya berdiri, tidak ada upacara, tidak ada kepura-puraan, hanya dua pria yang saling membantu berdiri lagi setelah jatuh terlalu lama. Sebagai orang dengan kekuatan jiwa tingkat tertinggi dan teknik jiwa terkuat di seluruh alam, aku membiarkan diriku jatuh pada ilusi Jian Yuan pada tipuan Yunce. Meng Kongchan akhirnya berbicara, suaranya tenang, hampir jauh, seolah-olah kata-kata itu lebih menyakitkan untuk diakui daripada luka di tubuhnya. Akulah penyebab segalanya. Maafkan aku. Senyum pahit tersungging di sudut bibirnya, bukan karena ejekan, tetapi karena kebencian dan kepasrahan diri. Dia, yang telah dihormati karena kejernihan dan kebijaksanaannya, telah gagal melihat melalui tabir yang menutupi hatinya sendiri. Mereka berdiri dalam diam, berdampingan, saat sinar pertama matahari pagi membentang melintasi bukit yang hancur, memancarkan cahaya hangat ke tanah yang berdarah dan batu yang retak. Dunia, yang acuh tak acuh terhadap kesedihan mereka, terus berjalan, bunga-bunga mekar, cahaya menerobos awan yang melayang, dan angin, lembut dan sejuk, menyapu lembut di sekitar mereka, jubah mereka yang robek berdesir dan mengusap kulit mereka seperti bisikan samar permintaan maaf. Perlahan, noda darah yang menempel pada mereka memudar, dibersihkan bukan oleh air, tetapi oleh gelombang aura ketuhanan mereka yang tenang dan bersih, tidak lagi berkobar dalam kemarahan, tetapi dengan tenang memperbaiki kerusakan yang tertinggal. Keheningan itu meluas, sekarang tidak lagi tidak nyaman, tetapi penuh perhatian. Dan kemudian, setelah jeda yang lama, Hua Fuchen bertanya, suaranya rendah tetapi mantap. Sekarang apa? Meng Kongchan tidak langsung menjawab. Matanya, yang masih merah di tepinya, tetap menatap cakrawala tempat matahari terbit lebih tinggi, membakar kabut. Akhirnya, dia berbicara, perlahan, dengan sengaja, suaranya membawa kepastian yang tenang. Kita akan menunggu sampai semua orang kembali. Aku yakin Yunce tidak akan bisa melarikan diri. Nada suaranya yang tegas tidak berakar pada kebencian atau dendam, itu adalah suara seorang pria yang telah berdamai dengan kebenaran, bahkan jika itu menghancurkan semua yang pernah diyakininya. Hua Fuchen tidak berkata apa-apa sebagai balasan. Dia hanya berdiri di sana, matanya menatap cahaya yang terbit, bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang benar-benar akan pergi dengan selamat setelah semuanya berakhir. Lalu bagaimana dengan Little Chaili? Hua Fuchen bertanya, suaranya lebih lembut sekarang, tidak ragu-ragu tetapi khawatir, kepedulian yang tulus dan kebapakan terhadap gadis yang telah seperti anak perempuan bagi mereka berdua. Meng Kongchan terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tekad yang tenang, meskipun beban di dadanya belum berkurang. Aku yakin itu akan memakan waktu, tetapi dia akan sembuh dari ini. Yunce bukan lagi anak laki-laki bagiku, dia musuh. Dia akan dihukum atas apa yang telah dilakukannya. Alis Hua Fuchen sedikit berkerut saat dia melihat ke arah cakrawala. Angin menerpa rambutnya saat berhembus melewati puncak bukit yang hangus. Mengetahui siapa Yunce sebenarnya dan apa tujuannya. Aku tidak percaya dia akan pernah mencintainya lagi. Dia tidak akan jatuh pada tipuannya untuk kedua kalinya. Ada jeda. Kemudian tawa yang agak dipaksakan keluar dari bibirnya, pahit dan tajam. Sebenarnya, dengan seberapa banyak bajingan itu menyakitinya, dia mungkin sudah mengincar kepalanya?
Keheningan yang terjadi setelahnya bukan lagi keheningan karena rasa sakit yang dirasakan bersama. Itu lebih berat, canggung. Dan akhirnya, Hua Fuchen menundukkan pandangannya. Maaf. Dunia baru saja mulai bergairah dengan kehidupan pagi ketika tiba-tiba. Rumble ere. Gelombang tekanan ilahi yang memekakan telinga menyerbu langit seperti badai petir yang turun ke dunia. Udara bergetar hebat, dan Meng Kongchan dan Hua Fuchen menoleh tajam, mata mereka menyipit saat indera spiritual mereka melonjak keluar. Dari langit yang jauh, seberkas energi dewa yang bersinar menembus awan, mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Mata Meng Kongchan menajam, dan dia bergumam, suaranya dipenuhi campuran keterkejutan dan ketidakpastian. Jianxi sudah kembali. Memang, auranya tidak salah lagi, Meng Jianxi, putranya, kembali dari pengejaran. Namun, ada yang salah. Mengapa dia sendirian? Dan kemudian Meng Kongchan berhenti, indera ilahinya menyentuh sesuatu yang samar, aura lain, tersembunyi di bawah Jianxi, samar dan redup, seperti lilin yang hampir padam. Siapapun pemiliknya, mereka tidak mati. Tetapi hampir tidak sadar, napas mereka lemah, tubuh mereka diam. Saat detik demi detik berlalu, sosok-sosok itu semakin jelas. Turun dari langit, sosok Meng Jianxi muncul, dan di lengannya ada sosok lemas tak sadarkan diri. Qingning! Nama itu keluar dari tenggorokan kedua pria itu bersamaan. Suara mereka pecah karena kaget dan takut saat mereka berlari maju dalam detak jantung yang sama. Semua pikiran tentang Yunce, perang, dan balas dendam lenyap dalam sekejap. Apa yang terjadi? Keduanya meraung bersamaan, suara mereka menggelegar seperti guntur di puncak bukit saat mereka berlari maju, mata mereka tertuju pada sosok tak sadarkan diri dalam pelukan Meng Jianxi. Meng Jianxi mendarat dengan lembut di atas tanah yang hangus, ekspresinya serius saat dia dengan hormat membungkuk kepada ayahnya dan Hua Fuchen. Tanpa ragu-ragu, dan masih mengatur napas, dia mulai menjelaskan semua yang telah terjadi, pengejaran, kebingungan, dan saat mereka menemukan Hua Qingning pingsan karena kelelahan spiritual, auranya hampir padam tetapi untungnya masih utuh. Saat kata-katanya terungkap, kedua bupati ilahi akhirnya membiarkan hati mereka tenang. Mereka melangkah lebih dekat, indera ilahi mereka menyapu tubuhnya. Meskipun dia tidak sadarkan diri, auranya tetap stabil dan tenang. Napasnya lemah tetapi teratur. Jiwanya, meskipun lelah, masih utuh. Dia akan segera bangun. Dan untuk sesaat, kelegaan menyelimuti mereka berdua. Tetapi kemudian, tunggu, di mana Cai Li? Suara Hua Fuchen memotong udara yang tenang seperti bilah pisau, tajam dan gemetar. Matanya bergerak cepat, dan indera ilahinya melonjak keluar dengan kekuatan yang dahsyat, menembus batas-batas kerajaan ilahi penenun mimpi dan menyapu langit yang tak berujung di luar sana. Bahkan debu abisal yang selalu ada, meskipun tipis di tempat ini, tidak memberikan perlawanan terhadap penyelidikannya. Tetapi tidak ada apa-apa. Tidak ada jejak. Tidak ada sinyal. Bahkan yang paling samar pun tidak bisikan auranya. Wajahnya, yang sudah lelah karena pertempuran dan kesedihan, pucat pasi. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar pada awalnya. Ketika dia berbalik menghadap Meng Jianxi, matanya menunjukkan campuran kebingungan, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang meningkat. Meng Jianxi menegang di bawah beban tatapan itu. Perlahan, tanpa mengangkat matanya, dia menundukkan kepalanya. Dewi Cai Li dia. Dek dek dek. Dek dek. Dek dek. Dek. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Lututnya mengancam akan menyerah saat ketakutan ilahi mencabiknya, lebih dingin dari bilah apapun, lebih dalam dari luka apapun.
Kemudian datanglah kata-kata yang menghancurkan apapun yang tersisa dari ketenangannya. Dia pergi dengan Yunche. Keheningan membentang tanpa henti di antara mereka. Bukan keheningan ketidakpastian atau keraguan, tetapi keheningan yang menyesakkan, yang mencengkeram jiwa dan menghancurkannya di bawah beban kenyataan yang terlalu kejam untuk diterima. Kemudian, buk, diikuti oleh bang. Suaranya tajam, tiba-tiba, dan sangat memilukan. Tubuh Hua Fuchen menyerah, lututnya jatuh ke tanah, dan pada saat berikutnya, dahinya menghantam bumi yang hangus dengan akhir yang brutal. Debu beterbangan karena benturan, bercampur dengan sisa-sisa kelopak bunga yang pernah menghiasi bukit yang damai. Pikirannya benar-benar kosong. Kekuatan yang telah membawanya melewati perang selama berabad-abad, yang telah mengangkat kerajaan dan menghancurkan musuh, lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Kata-kata yang diucapkannya kepada Meng Kongchan beberapa saat yang lalu, kata-kata yang dimaksudkan untuk menenangkan, menghibur, meyakinkan, bergema sekarang seperti ejekan yang kejam, setiap suku kata berputar seperti belati di dadanya. Dia mungkin sudah mengejar kepalanya. Benar-benar kebohongan. Sungguh kebohongan yang menyedihkan dan hampa. Putrinya, cahaya hidupnya, telah memilih untuk pergi. Bersamanya. Bersama Yunche. Napas terakhir keluar dari bibirnya saat kesadarannya memudar. Matanya berkedip tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Hua Fuchen, pemimpin ilahi, terdiam sepenuhnya. Bab 108, Bab 2228, Ketidaksempurnaan. Segera, berita itu menyebar ke seluruh abis seperti api yang membakar hutan, dibawa oleh bisikan, rumor, dan suara gemetar. Kisah tentang apa yang telah terjadi, tentang kelangsungan hidup Yunche yang mustahil, tentang kekuatannya yang luar biasa, menyebar lebih cepat daripada keputusan ilahi manapun, mengguncang bahkan sudut-sudut paling terpencil di wilayah itu. Ketakutan mencengkeram semua orang yang mendengarnya. Bahkan mereka yang hanya menyaksikan gema kekuatannya sekarang merujuk kepadanya dengan nada berbisik, hati mereka terbebani oleh rasa takut yang tidak dapat mereka sebutkan atau hilangkan. Namanya, yang dulu diucapkan dengan ketidakpastian, kini telah menjadi sinonim dengan kegilaan, pembangkangan, dan kekuatan yang tak terkendali. Tentu saja, banyak detail yang lebih halus, kebenaran yang paling berbahaya, tetap disembunyikan dengan hati-hati, sengaja dihilangkan dari semua cerita. Kerajaan ilahi dan tanah suci telah diam-diam menyetujuinya, karena cakupan penuh dari apa yang terjadi tidak hanya akan mengundang kekacauan tetapi juga menghancurkan martabat garis keturunan ilahi mereka. Ada hal-hal yang bahkan takut diakui oleh para dewa. Namun, sementara alam bergetar, tanah suci tetap diam. Di tengah kemegahannya yang kuno dan menakjubkan, di mana istana-istana suci mengapung di atas lautan debu bintang, dan gunung-gunung bersinar dengan cahaya abadi, suasananya bukanlah kedamaian, tetapi kesungguhan. Keheningan yang pekat memenuhi udara seperti kabut, menyelimuti tanah suci dengan ketenangan yang mencekam. Langit di atas tetap tak ternoda, taman-taman suci tak tersentuh, dan menara-menara surgawi berdiri tegak dengan sempurna. Namun, di balik permukaan yang tak bernoda itu, sesuatu telah berubah. Di dalam ruang terdalam paviliun hati abadi, 3 sosok berdiri menunggu. Big Rage, Liu Xiao, dan Wan Dao yang baru saja sadar kembali. Meskipun masing-masing memiliki gelar yang dapat mengguncang alam dan memiliki kekuatan yang menyaingi surga, ketiganya berdiri dengan hormat, mata mereka tertuju ke depan. Selama beberapa hari sejak mereka kembali, tidak seorang pun dari mereka berani mengganggu orang yang mereka tunggu, tuan mereka yang dikenal semua orang sebagai Raja Abisal. Dan sekarang, akhirnya dia muncul. Mosu melangkah maju ke dalam cahaya, kehadirannya masih berwibawa, sikapnya masih anggun. Jubahnya,
Obsidian dengan tepi merah tua berkibar lembut di setiap langkah, seolah-olah ruang itu sendiri bergeser di sekelilingnya. Tetapi ada sesuatu yang salah. Tidak ada jejak api abu-abu yang pernah membakar tubuhnya dengan begitu ganas. Tidak ada sisa-sisa energi mengerikan yang pernah membuat para dewa bertekuk lutut. Kekuatan neraka yang melahap jiwa itu telah hilang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, auranya melemah. Sangat terasa. Liu Xiao yang pertama berbicara dengan sangat menahan diri, suaranya rendah, hampir penuh hormat. "Tuanku, aura Anda." "Saya baik-baik saja." Mo Su mulai berbicara, suaranya serak tetapi masih membawa beban perintah. Namun sebelum kalimat itu benar-benar keluar dari bibirnya, "Uhuk, pu!" Getaran hebat mengguncang tubuhnya, dan aliran darah hitam merah menyembur dari mulutnya, menodai lantai bersih di bawah kakinya. 3 dewa sejati kuno langsung bergerak kabur saat mereka bergegas mendukungnya, masing-masing mengeluarkan energi ilahi mereka untuk menstabilkan aura raja mereka yang goyah. Dia melambaikan tangan kepada mereka dengan tangan gemetar, napasnya tidak stabil, namun kehadirannya masih tak tergoyahkan saat dia perlahan-lahan menurunkan dirinya ke singgasana obsidian yang diukir dari batu bintang dan tulang purba. Saat dia duduk, tatapannya tampak melayang, bukan keluar, tetapi jauh di dalam. Saat dia bergumam, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada mereka yang hadir. Api itu, kekuatannya, itu di luar pemahamanku. Tapi aku senang bahwa itu hanya menyatu dari kekuatan alam kepunahan ilahi Yunce. Jika kultivasinya bahkan berada di alam yang lebih tinggi, kurasa aku tidak akan bisa menyingkirkannya. Saat kata-katanya bergema di aula besar, kata-katanya menggema seperti guntur di benak 3 dewa sejati kuno. Alis Bikrage berkerut. Pupil mata Wan Dao mengecil. Tangan Liu Xiao tanpa sadar mengepal. Jika seseorang setingkat Mo Su, Raja Abis, penguasa di atas segalanya, tak tertandingi sejak dahulu kala, ini dipengaruhi oleh api abu-abu, lalu peluang apa yang pernah dimiliki Ling Xian? Baru sekarang, dalam keheningan yang terjadi setelahnya, mereka benar-benar mengerti bagaimana dia jatuh. Dia tidak ceroboh. Dia tidak meremehkan Yun Che. Dia tidak pernah punya kesempatan. Jika Yunce mengeluarkan api itu lagi selama pengejaran mereka di laut kabut tak berujung, hasilnya mungkin jauh lebih menghancurkan. "Tunjukkan padaku apa yang terjadi." Suara Mo Su tenang, tetapi di baliknya ada kepahitan yang cukup tajam untuk menembus takdir itu sendiri. 3 dewa sejati kuno saling bertukar pandang sebentar, lalu bergerak bersamaan. Mengangkat tangan mereka membentuk segel yang saling tumpang tindih, dan cahaya ilahi melonjak dari telapak tangan mereka, menyatukan proyeksi yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, ruang di depan tahta itu berkilauan, dan sebuah gambar besar terbentang, memutar ulang peristiwa yang telah terjadi di dalam lautan kabut tak berujung. Seiring berlalunya waktu dan setelah mengamati serta memahami semua yang terjadi, Mo Su yang tetap diam kemudian berkata, "Bersiaplah untuk kembalinya Yun Che. Saat dia kembali, apapun hasilnya, pastikan kali ini, dia tidak akan pernah pergi lagi atas keputusannya sendiri." Perintah itu diucapkan dengan suara yang bergema di aula-aula suci tanah suci, tidak keras, namun mengandung bobot penghakiman terakhir. Tidak seorang pun mempertanyakannya. Tidak seorang pun berani mempertanyakannya. Dan jauh di sana, melintasi langit yang tak terhitung jumlahnya di luar wilayah yang tersentuh oleh matahari atau bintang, 4 sosok telah menjelajah beberapa ratus juta mil ke dalam jangkauan terdalam dan paling terkutuk dari laut kabut tak berujung. Di sini, cahaya dunia tidak ada lagi. Di sini, hukum alam tunduk pada kegilaan yang merupakan debu abisal. Pan Buang, tatapannya serius,
perlahan menoleh untuk mengamati tabir abu-abu menghitam yang bergerak mengelilingi mereka dari semua sisi. Udara di sini tebal, begitu tebal sehingga tidak lagi terasa seperti udara sama sekali, tetapi entitas hidup dan bernapas yang berusaha melahap semua yang berani menginjaknya domain. Debu abisal yang mengerikan. Gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar saat menghilang dalam kegelapan. Kata-katanya tidak diucapkan dalam ketakutan, tetapi dalam penghormatan, pengakuan akan kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih gelap daripada apapun yang bahkan dapat dipahami oleh seorang bupati ilahi. Jika bukan karena Yunce yang secara paksa mengubah tubuhnya, menciptakan kembali esensinya agar sesuai dengan debu abisal, Pan Buang tidak akan pernah melangkah sejauh ini ke kedalaman, bahkan dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Dan dia tidak sendirian dalam pikiran itu. Di sampingnya, Hua Caili dan Qianye Ying Er bergerak dengan hati-hati, aura mereka stabil tetapi tampak terkendali. Meskipun tubuh mereka telah mengalami transformasi yang sama, dan tekanan yang menyesakkan yang pernah membuat mereka merasa seolah-olah tenggelam dalam kegelapan telah mereda, semakin dalam mereka melakukan perjalanan. Semakin banyak rasa takut merayap masuk lagi. Itu tidak sama seperti sebelumnya, bukan penolakan yang menghancurkan dan keras terhadap kehadiran mereka, tetapi itu masih ada di sana. Sebuah dingin. Tekanan berbisik menekan tulang dan pikiran mereka. Pada kedalaman ini, rasanya seolah-olah transformasi itu hanya menunda hal yang tak terelakkan. Dan yang lebih mengerikan, tempat ini, wilayah yang sama sekali asing ini yang bahkan mengubah indera para dewa, masih terasa seperti tepi luar laut kabut tak berujung. Memang benar bahwa Yunce telah mengubah tubuh mereka, mengubah inti mereka agar sesuai dengan esensi mengerikan dari debu abisal. Namun, meski begitu, transformasi itu tidak sempurna. Pada akhirnya, itu tetap tidak lengkap. Hukum kehancuran yang mengatur tempat ini, hukum yang lebih dalam dan lebih benar yang telah ada sejak abis lahir, terlalu murni, terlalu kuno, terlalu absolut. Mereka tidak menoleransi ketidakmurnian. Mereka tidak menyerah, bahkan kepada para dewa. Sementara mereka yang memiliki tubuh dewa, seperti Pan Buang, Hua Caili, dan Qianye Ying Er, masih bisa maju terus. Jelas bahwa kemampuan untuk terus maju ini tidaklah tak terbatas. Semakin jauh mereka melangkah, semakin lambat langkah mereka. Aura mereka meredup, indranya tumpul, dan hati mereka menjadi lebih berat. Untuk mencapai jantung laut kabut tak berujung, kedalaman terdalam di mana cahaya itu sendiri tidak disukai, itu bukan hanya sulit. Itu mustahil. Dan di sepanjang jalan, dengan setiap napas yang hening dan setiap langkah yang bergema, Hua Caili mendapati matanya melayang lagi dan lagi ke arah Qianye Ying Er. Dia tidak berbicara. Dia tidak mengerutkan kening. Namun pikiran dalam hatinya bergerak seperti riak-riak di kolam. Dia telah memilih jalan ini atas kemauannya sendiri, dan dia akan menjalaninya sampai akhir, tidak peduli apapun yang harus dia bayar. Dia tidak akan menyesalinya. Dia tidak akan lari darinya. Namun bahkan saat dia menerima bahwa Qianye Ying Er juga berjalan di sampingnya, sesuatu dalam dirinya berbisik lembut. Suatu hari, aku akan menempati lebih banyak hati Yunce daripada orang lain. Bahkan kau. Dia tidak membenci Qianye Ying Er. Namun dia juga tidak akan kalah darinya. Namun, Qianye Ying Er terlalu asyik dengan badai emosinya sendiri untuk menyadari tatapan Hua Caili. Setiap kali dia merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa mengalir melalui nadinya, kekuatan tak berujung dan seperti dewa yang dulu dia yakini selamanya di luar jangkauan, tubuhnya bergetar samar. Sensasi itu tidak dikenalnya. Itu menggembirakan. Itu menakutkan. Dan pada saat yang sama, itu memenuhi dirinya dengan rasa mengasihani diri sendiri yang dalam dan menggerogoti. 1. Dia,
yang dulunya adalah Dewi Brahma Monarch, agung, kejam, tak tersentuh, telah menghabiskan seumur hidupnya merangkak menaiki tangga ilahi. Dia telah merencanakan tanpa henti, menggunakan orang-orang di sekitarnya tanpa belas kasihan, menghancurkan musuh tanpa penyesalan, menggunakan kekejaman yang dingin seperti pedang. Setiap saat dalam hidupnya telah dihabiskan untuk mengejar kekuasaan, mengejar supremasi di dunia di mana kelemahan berarti kematian. Namun, tidak peduli seberapa keras dia bertarung, tidak peduli seberapa kejam dia menghitung, dia telah tidak pernah berhasil. Namun, terlepas dari semua rasa sakit, semua kegagalan, semua kesalahan, Qianye Ying-er tidak dapat menyangkal kebenaran ini. Hanya kurang dari 2 dekade sejak Yun Ce memasuki hidupnya, dan hari ini dia berdiri di puncak keilahian. Sebuah alam yang pernah dia yakini akan selamanya berada di luar jangkauannya. Dia, yang telah menghabiskan setiap rencana dan taktik yang dapat ditawarkan dunia, sekarang memiliki kekuatan dari dewa sejati, kekuatan yang tidak direbut melalui pertumpahan darah, tetapi diberikan olehnya. Sebuah anugerah yang tidak akan pernah bisa dia klaim sendirian. Di depan, Yun Ce bergerak dalam diam, langkahnya mantap dan tak tergoyahkan saat dia memimpin kelompok itu semakin dalam ke perut laut kabut tak berujung. Ekspresinya, tenang seperti biasa, tidak terbaca, dan tekanan yang terpancar dari tubuhnya, tidak keras maupun hangat, adalah sesuatu yang bahkan secara naluriah tidak berani dipertanyakan oleh para dewa. Namun akhirnya, rasa ingin tahu menemukan suaranya. "Guru, kemana tepatnya kita akan pergi?" Suara Pan Buang bergema lembut dari belakang, penuh hormat dan hati-hati, tetapi diwarnai dengan urgensi yang tertahan. Meskipun dia mengikuti tanpa mengeluh, bahkan dia tidak bisa lagi membungkam kegelisahan yang menggerogoti tepi hatinya. Mereka telah melakukan perjalanan jauh melampaui wilayah yang dipetakan, jauh melampaui titik di mana bahkan Divine Regents berani masuk tanpa persiapan. Sejak jeda singkat terakhir yang diberikan Yun Ce kepada mereka, dia terus maju tanpa istirahat, menarik mereka ke tempat di mana aura laut kabut yang menindas semakin berat dan tidak wajar dengan setiap langkah. Mereka tidak bisa mengembara selamanya. Bahkan para dewa pun membutuhkan tujuan. Yun Ce tidak langsung menjawab. Langkahnya tidak melambat. Ekspresinya tidak berubah. Hanya indera keilahiannya yang meluas keluar, menyebar seperti jaring tak terlihat melintasi kekosongan kacau yang mengelilingi mereka. Seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu, bukan dengan penglihatan, tetapi dengan naluri. Akhirnya, suaranya terdengar, rendah, tenang, hampir tidak terdengar di bawah hembusan angin yang dipenuhi debu. Seharusnya di depan. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun, entah bagaimana, kata-katanya membuat abis itu sendiri terasa lebih dingin. Pan Buang, Qianye Ying-er, dan Hua Caili saling bertukar pandang sebentar. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bertanya lagi. Kelompok itu hanya bisa tetap diam saat mereka diam-diam mengikuti di belakang Yun Ce. Tekanan menindas dari laut kabut tak berujung semakin terasa tidak nyata dengan setiap tarikan napas yang lewat. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani bertanya, bukan karena takut, tetapi karena setiap langkah maju terasa seperti turun ke dalam napas sesuatu yang kuno, sesuatu yang mengawasi. Kemudian, tiba-tiba, suara Yun Ce terdengar, tajam, jelas, dan penuh keyakinan. "Di sana!" Pada saat yang sama, indera keilahian mereka melonjak maju, dan pemandangan di hadapan mereka terbentang. Lusinan sosok kolosal muncul dari tabir tebal debu abisal. Bentuk mereka menjulang seperti gunung dalam kabut, makhluk mengerikan yang dibentuk oleh kekacauan itu sendiri. Binatang abisal, masing-masing pada tahap akhir alam terbatas ilahi, memancarkan kekuatan dahsyat dan destruktif yang dapat mengguncang kerajaan ilahi, sekarang berdiri tak bergerak.
Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada satupun binatang yang meraung. Tidak ada satupun yang menyerang. Tidak ada satupun dari mereka yang menyerang. Faktanya, sejak awal perjalanan ke wilayah terdalam laut kabut tak berujung, hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Mereka telah melewati hantu-hantu dengan mata cekung, binatang buas dengan sisik dan tulang yang membusuk, makhluk-makhluk yang seharusnya melahap bahkan dewa-dewa, namun tidak satupun dari mereka yang menyerang. Dan itu bukan karena Yunce mengendalikan mereka. Itu karena, di mata entitas-entitas spektral ini, sisa-sisa kehancuran ini, makhluk-makhluk yang berjalan di samping Yunce tidak berbeda dengan mereka. Mereka bukan penyusup. Mereka bukan mangsa. Mereka sama saja. Segera, saat Yunce memimpin mereka maju, binatang-binatang buas itu perlahan menundukkan kepala mereka dengan tenang dan hormat. Tubuh mereka yang besar membungkuk sedikit seolah-olah mengakui kehadiran yang berdaulat. Kelompok itu melewati mereka tanpa perlawanan, naik ke puncak sempit yang menjorok dari bumi yang sunyi seperti taring abis yang terlupakan. Tanpa ragu, Yunce bergerak maju dan yang lainnya mengikuti. Mereka memasuki celah sempit puncak gunung dan mulai turun ke jalan setapak tersembunyi di bawahnya, lorong yang tidak ditandai oleh batu berukir, tetapi oleh penghalang dan segel kekuatan yang dijalin. Saat mereka bergerak, setiap penghalang yang mereka lewati bergema samar-samar, lalu terbelah saat benang-benang aura ilahi mengalir dari tubuh Yunce. Ini bukan pertahanan asing. Ini adalah pertahanannya. Satu demi satu, penghalang itu lenyap tanpa perlawanan, kekuatannya mencair dan menyatu dengan kehadiran Yunce seperti air yang kembali ke laut. Setiap segel, setiap jalan setapak, adalah sesuatu yang telah ditinggalkannya, sisa-sisa masa lalu, gema langkah yang diambil sejak lama, hanya menunggu kepulangannya. Segera, kelompok itu mencapai dasar gua, ruang hampa yang luas ditelan debu abisal yang tebal dan berputar-putar. Udara di sini terasa lebih berat daripada tempat lain yang pernah mereka lewati, seolah-olah debu itu sendiri menyimpan kenangan, kebencian, atau mungkin semacam rasa lapar. Tidak ada suara, tidak ada gema, hanya keheningan yang menindas yang menekan kulit mereka seperti rantai yang tak terlihat. Di hadapan mereka terbentang sebuah ruangan kosong, lebar dan sunyi senyap, namun ketegangan di atmosfernya tak terelakkan. Masing-masing dari mereka memperluas indera keilahian mereka, mengirimkannya ke depan bagaikan bilah cahaya yang menembus kegelapan. Lalu, sepertinya ada sesuatu di sana. Suara Hua Caili lembut, tidak yakin, tetapi matanya menyipit dengan keseriusan yang tenang saat dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tengah gua. Sebuah kilauan halus, hampir tidak terlihat oleh mata, terpancar di ruang yang dia tunjukkan. Penghalang tak bernoda. Mata emas Qianye Ying bersinar samar saat dia menoleh tajam ke Yunce. Ya. Jawabannya tenang, kalem, tetapi beban yang dibawanya membuat udara di sekitar mereka terasa semakin menyesakan. Tanpa ragu, Yunce berjalan menuju ruang yang tampak kosong. Saat sosoknya mendekati dinding yang tak terlihat, kekuatan jiwanya melonjak tanpa suara. Tidak ada ledakan cahaya, tidak ada benturan keras, hanya resonansi kekuatan yang bertemu dengan kekuatan, seperti bisikan yang mengaduk keheningan. Lalu, ilusi itu pecah. Retakan terbentuk di angkasa, seperti garis-garis halus yang melintasi selembar kaca tak kasat mata, dan dengan denyut nadi samar, penyembunyian itu hancur. Penghalang itu terkelupas lapis demi lapis hingga sesuatu mulai menampakkan dirinya di tengah ruangan. Sebuah bahtera dalam yang mengambang, kecil, hampir tidak masuk akal, melayang di tempat, tergantung di udara seolah-olah tidak tersentuh oleh waktu. Ukurannya sangat kecil sehingga bisa muat di ujung jari seseorang, tetapi berat yang dipancarkannya tak terkira. Itu bukan sekedar wadah, itu adalah rahasia,
yang terkubur di bawah tabir kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan dilindungi oleh pasukan binatang abisal. Baik Pan Buang maupun Hua Caili menatap dalam keheningan yang tercengang. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Memikirkan Yun Che telah menyembunyikan sesuatu seperti ini di tempat yang terpencil dan terlarang, terkubur di bawah begitu banyak penghalang yang sangat kuat, dijaga oleh makhluk-makhluk di puncak alam terbatas ilahi. Namun, tidak ada satupun penyebutan tentang bahtera ini dalam seluruh sejarah abis yang tercatat. Apa itu? Pertanyaan itu menggantung tanpa suara di antara mereka. Namun, bahkan tanpa jawaban, satu hal sudah pasti. Apapun yang disembunyikan Yun Che di sini, itu bukan sekadar penting. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditemukan oleh siapapun kecuali Yun Che. Ada apa, kakak Yun Che? Hua Caili bertanya dengan lembut, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu dan kagum saat tatapannya tetap tertuju pada bahtera kecil yang mengapung dengan tenang di telapak tangan Yun Che. Meskipun ukurannya kecil, bahtera itu memancarkan aura yang membangkitkan sesuatu yang kuno di udara di sekitar mereka, sesuatu yang tidak dapat mereka namakan atau pahami. Yun Che menatap ke bawah ke bahtera mini itu. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya, seolah-olah beban ingatan itu menggetarkan dirinya. Itu. Dia mulai, tetapi sebelum kata-kata itu benar-benar keluar dari mulutnya. Itu adalah bahtera primordial yang mendalam. Suara Kianye Ing Er menyela, dingin dan jelas, dengan sedikit nada mengejek. Kau belum pernah melihatnya sebelumnya? Mata emasnya melirik ke arah Hua Caili dan Pan Buang, nadanya tidak mengandung kebencian, tetapi kesombongan dan keunggulannya tidak salah lagi. Dia tidak meninggikan suaranya. Dia tidak perlu melakukannya. Senyum sinis itu bertahan di balik kelembutan kata-katanya seperti sutra yang menyembunyikan bilah pedang. Dan sebenarnya, itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, wanita yang dulunya adalah Dewi Brahma, sekarang berubah langsung menjadi dewa sejati sempurna di bawah tangan ilahi Yun Che, memiliki lebih dari sekadar kekuatan. Dia memiliki kesombongan. Dia memiliki warisan. Dan sekarang, dengan kenaikannya, egonya juga telah berkembang melampaui itu ketika dia hanya Dewi Brahma atau Yun Qianying. Atas permintaannya, Yun Che telah membuat topeng baru untuknya, menyembunyikan wajahnya sekali lagi di bawah lapisan kain ilahi yang sempurna. Namun bahkan sekarang, meskipun ada kerudung, orang bisa merasakan intensitas di balik tatapannya. Jika topeng itu tidak ada di sana untuk menahannya, api yang menyala di mata emasnya akan membakar udara di antara mereka. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang kapal primordial mendalam. Sungguh menggelikan.